Halo YouTube, jumpa lagi sama aku Bayu Prakoso di Raja Autocare. Kalau kalian mau beli mobil sekarang, kalian pilih mana? Mobil listrik atau mungkin mobil konvensional? Kemudian kalian pilih mana nih? Mobil BBM dari Jepang, mobil BBM dari Barat, atau mobil listrik dari China? Ada yang bilang seperti ini, yang satu itu enak dikendarai, yang satunya itu awet, kemudian yang satunya itu terkenal dengan teknologi yang luar biasa. Bingung ya? Yuk, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Hari ini teman-teman, kita mau bahas keunggulan dari masing-masing mobil yang aku sebutin barusan itu ya. Jadi, aku mau bahas yaitu mobil BBM yang dari Jepang, mobil BBM dari Barat, kemudian mobil listrik dari China. Sebelumnya teman-teman, dukung channel kita ya, biar channel ini bisa semakin berkembang. Biar banyak orang nerima manfaatnya kayak gitu. Caranya, kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama yaitu mobil dari Jepang. Mobil dari Jepang itu sangat familiar, khusus di Indonesia. Karena di Indonesia, mobil dari Jepang itu sudah berkuasa sangat lama. Seperti itu teman-teman. Jujur ya, kalau kalian dengar nih, kata-kata Suzuki, kemudian Toyota, Honda, yang muncul di pikiran kalian pertama apa teman-teman? Pasti jawabannya awet kan? Ya, awet. Aku pun berpikir demikian teman-teman. Mobil Jepang dibangun dengan filosofi. Wah, ini berat. Filosofinya seperti ini. Lebih baik teknologinya sederhana, tapi keawetannya bisa 15 tahun. Wow, keren ya. Makanya mobil buatan dari Jepang itu terkenal dengan awetnya teman-teman. Cocok dipakai buat harian dan tahan banting. Tahu sendiri kan, jalanan di Indonesia itu kan ada di daerah-daerah tertentu gitu jalannya nggak bagus. Dan mobil ini masih bisa bertahan. Keunggulan terbesar mobil produsen dari Jepang yaitu ada di keandalannya dan efisiensinya. Kita bisa simpulkan seperti itu teman-teman. Mungkin daya dari mesin ini nggak terlalu besar, tapi irit kan? Mungkin juga fiturnya pun juga biasa-biasa aja, tapi fungsional. Nah, penting kan? Kemudian untuk perawatannya itu juga mudah. Di kota-kota kecil di Indonesia banyak sekali bengkel mobil Jepang kayak gitu. Udah merata di mana-mana. Kalau rusak nggak usah inden-indenan kayak gitu teman-teman. Cerita inden biasanya kan mahal lah. Mobil Jepang nggak kayak gitu. Harga spare partnya udah murah dan teman-teman nggak usah inden. Jadi kalau aku ya mobil Jepang itu bisa disimpulkan seperti ini. Kekuatannya oke, awet, irit, walaupun teknologinya masih tergolong standar. Yang kedua teman-teman yaitu kita bahas mobil dari keluaran barat. Ini mobil BBM ya, mobil produsen barat. Ya identik dengan dari Eropa atau Amerika seperti itu. Kalau mobil Jepang itu berfokus di keawetannya, tapi mobil produsen dari barat fokus ke rasa berkendara, kemudian teknologinya teman-teman. Mobil dari barat unggul di satu, handling, kenyamanan, dan performa mesin teman-teman. Waktu kalian nyetir mobil dari produsen barat, kalian nanti bisa ngomong seperti ini teman-teman. Mobil ini dibuat untuk dinikmati saat nyetir. Biasanya pada ngomong seperti itu. Suspensinya lebih nyaman, nggak jedak-jeduk, lebih presisi setirnya. Kemudian posisi driver pun juga lebih elegan seperti itu. Selain itu, mobil dari barat itu pelopor dari teknologi yang ada di dalam mobil, teman-teman. Fitur keselamatan aktif. Contohnya ya, ada fitur keselamatan yang terus update. Kita kan pernah lihat ya, ada mobil yang dites uji tabrak seperti itu. Kalian tahu sendiri kalau yang dari barat seperti apa, dari kecepatan berapa, kemudian nanti ganti mobil lagi dari kecepatan berapa, seperti itu. Sampai di mana titik pengemudi itu amannya seperti apa. Wah, barat itu maju banget kalau soal hal kayak gitu. Kemudian ada sistem bantuan pengemudi sampai di interior yang lebih mewah. Mantap ya. Buat sebagian orang ya teman-teman, memiliki mobil keluaran dari barat itu sebuah prestis. Ya tahu sendiri ya. Karena dia itu membeli kenyamanan, membeli gengsi seperti itu. Dan tahu sendiri harga dari mobil barat itu relatif lebih mahal. Kemudian spare partnya itu susah, harus inden.
Di kota-kota kecil tuh susah banget jumpainya. Kalau rusak, bikin pusing. Serius, nggak semua bengkel bisa handle itu. Susah, serius. Kita pernah menjumpai ya mobil apa ya BMW kalau nggak salah itu rusak di area kipas. Biasanya kalau mobil dari buatan Jepang rusak kipas kan ya udah kita tinggal ganti, harganya juga nggak seberapa. Ini teman-teman indikator yang nyala itu wah banyak sekali sih. Wah kita juga waktu scan keluarnya macam-macam seperti itu. Ribet sih. Tapi ya itu tadi teman-teman, ada bedanya sih. Waktu itu kita lihat kipas buatan dari mobil Jepang dengan dari Eropa seperti itu beda. Dari bahan atau dari komponennya teman-teman. Kalau kayak gitu berarti nggak usah beli mobil barat. Nggak seperti itu teman-teman. Mobil barat itu cocok bagi orang yang suka nyetir. Kemudian terkenal dengan mahalnya. Kalau kita punya itu mobil, pasti kan ya tahu sendiri prestisnya itu meningkat. Yang terakhir teman-teman yaitu mobil listrik dari China. Bagian yang paling seru menurut aku teman-teman. Diam-diam mobil listrik dari China ini teman-teman menyerang segmen yang sudah dihuni lama produsen mobil Jepang atau Barat. Mereka mulai grow up. Kemudian banyak yang bilang ini ancaman serius. Menakutkan ya. Unggulan dari mobil listrik dari China, banyak yang ngomong itu harganya relatif terjangkau dengan teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Wah, menarik ya. Contoh nih ya, interior modern, kemudian ada autopilot, teknologi baterai terbaru, dipenuhi dengan LCD, tersinkronasi dengan smartphone. Kemudian yang paling ekstrim ya aku ngomong, itu biaya perawatannya lebih murah dibanding mobil-mobil konvensional. Teman-teman, aku tuh ada banyak teman yang mana mereka sering ke China sana. Ya kira-kira 3 atau 5 tahun kemarin lah. Jadi kita ngobrol seperti ini. Baik, di Indonesia kan baru mulai nih ya, ada wacana dari konvensional pindah ke electric car, seperti itu. Tahu nggak di China kayak apa? Di China itu teman-teman. Jadi waktu itu 3 atau 4 atau 5 tahun kemarin, mereka sudah berbondong-bondong beralih ke mobil listrik. Katanya ya, di sana itu banyak sekali mobil yang udah autopilot. Kemudian teknologinya yang mentereng. Kalian bisa lihat di YouTube referensi-referensi mobil listrik dari China kayak apa. Dan itu katanya memang benar-benar terjadi di sana. China itu kalau ngejar mobil konvensional bersaing dengan Jepang itu pasti kalah. Bersaing dengan Barat apalagi. Tapi mereka itu punya pikiran yang keren. Mereka harus siap tentang teknologi. Mereka memegang penuh market dari baterai mobil listrik. Sementara masa depan menggunakan itu semua. Siapa yang siap, berarti negara itu akan menjadi kekuatan. Dan China siap untuk teknologi dan baterainya. Dan tahu sendiri, hari-hari ini kayak gimana? Mobil wuling dulu itu diremehin, dibully. Tapi sekarang banyak penduduk Indonesia yang memakai kendaraan ini. Cina itu menguasai dari hulu ke hilir tentang baterai. Makanya China ini bisa memproduksi mobil listrik dalam skala yang besar. Update teknologi yang sangat-sangat cepat. Siapa yang mengira China bisa membuat teknologi yang sangat-sangat luar biasa itu? Kemudian lebih parahnya lagi, China membuat harga yang sangat-sangat terjangkau. Pesaing pasti pusing ya, dari semua kecanggihan itu ada kelemahannya. Karena mobil listrik ini itu masih kategori produk baru. Tentang lifetime-nya itu seperti apa kan masih jadi pertanyaan. Kemudian tentang pengisian listrik juga nggak semua kota itu tersedia. Kemudian kalau ngecas sendiri di rumah seberapa lama? Biasanya juga teman-teman orang itu ragu harga jualnya lagi itu kayak gimana? Jadi lebih murah atau gimana? Apakah semua orang tuh mau seperti itu? Tapi ya balik lagi teman-teman, ke depan itu arahnya ke mobil listrik. Dan China ini lebih siap. Aku simpulin ya, dari ketiga jenis mobil ini, mobil Jepang itu unggul di awet, efisien, kemudian kalian lebih tenang. Mobil Barat itu unggul di performa, kenyamanan, dan prestasi.
prestis. Mobil listrik dari China unggul di teknologi, fitur, dan biaya pemakaian yang sangat minim. Masalahnya bukan mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok untuk keadaan kalian, teman-teman. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Auto Care solusinya. See you!